الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, puji syukur melihat panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang berupa nikmatul iman, wal Islam beserta nikmat yang berupa kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan nikmat-nikmat itu pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang semoga Allah berkahi ini dalam rangka pengajian Jumat malam yang kami hormati Bapak Kiai Haji Berkenan Biswari, dan insya Allah pada malam hari ini akan memberi tausiah dengan tema puji korban. Tak terasa waktu begitu cepat hingga kita sekarang sudah berada di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Insya Allah besok hari Rabu tanggal 28 sudah masuk di tanggal 1 Zulhijjah. Maka tema kita pada malam hari ini yaitu puji korban. Semoga akan menjadi kajian yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya 20 menit ke depan pada Bapak Kiai waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu, bapak-bapak, peserta pengajian Jumat ke-4, Jumat kedua dan keempat, malam ini adalah malam Sabtu yang ke-4. Pertama, kami bersyukur pada malam hari ini bisa hadir untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh majelis tabligh, menyampaikan dan disampaikan masalah korban. Dan insya Allah ini sudah pada hafal karena tiap tahun melewati hari menjumpai hari raya Idul Adha. Idul Adha secara harfiah memang hari tentang hari raya penyembelihan korban, dengan istilah di dalam bahasa fikih ulhiyah. Dan tanggal 1 Dzulhijjah ini sudah oleh PP sudah disiarkan lewat penjelasan resmi atau pengumuman atau maklumat yang ada di dalam medsos lewat kami kita masing-masing. Nanti kami harapkan tidak ada yang bertanya tanggal sijinya kapan. Pembantan jawaban negatif buka mawon sampai ini adalah bulan Dzulhijjah, bulan terakhir dalam penggunaan perhitungan
hisab wujudul hilal. Kalau tidak ada aral yang menentang keputusan muktamar untuk menggunakan kalender Hijriyah tunggal global KHGT, itu kalender Hijriyah global tunggal, ini akan dimulai pada tahun besok bulan Muharram. Misalnya nanti 1 Muharram ada siaran kapan 1 Muharramnya berdasarkan kalender Hijriyah global tunggal. Jadi sampai ini untuk Idul Adha atau 1 Dzulhijjah bulan ini Muhammadiyah masih menggunakan kalender hisab wujudul hilal. Sehingga tanggal 10 Dzulhijjah bersamaan dengan tanggal 6 Juni apa Mei? Juni ya. Sasi 6, tanggal 6 sasi 6. Sehingga kami harapkan nanti ya, karena ini kemungkinan untuk 2 hari cukup besar. Dalam perhitungan yang ketinggiannya mencapai 3 derajat di Indonesia ini ada dari Aceh. Ya, sing rupiah ono sing ngaku weruh, dan nanti akan berhari raya Idul Adha baru. Baiklah, berkorban ini oleh oleh Suara Muhammadiyah pernah diuraikan oleh Majelis Takjid di Suara Muhammadiyah, kemudian diterbitkan, disunting oleh Dr. Andes Agung Dananto, sekarang Dr. Agung Dananto, dengan judul Ibadah Korban Menurut Rasulullah Muhammad SAW. Wonten ing kagungan punya ya, Pak Sari punya. Tinggal membaca, nanti nanti mudah-mudahan ini saya masih ngatur merata. Nah, tidak ada Pak Sari ya. Nah, ini saya dulu belinya langsung di Jogja, belinya langsung di Jogja. Jadi singkat dan hanya 20 menit ya. Yang pertama yang sering jadi pertanyaan itu adalah korban ki siji nggo wong siji, wedhus siji nggo wong siji, apa kambing satu bisa untuk satu keluarga. Nah, ini ditulis oleh Pak Agung Dananto dalam bukunya ini, bahwasanya Nabi ketika berkorban itu dua ekor kambing, dan ini khusus hanya dilakukan oleh Rasulullah karena sahabat-sahabat atau khalifah berikutnya tidak ada yang berkorban 2 ekor kambing seperti yang dilakukan Rasulullah. Di dalam pengucapan tadi ini nanti supaya juga ketika kita menyembelih mengikuti ini, setelah tidak disebutkan Bismillahi wallahu akbar dulu, apa doanya ini, karena disebutkan di hadis yang terpisah. Jadi Nabi ketika menyembelih 2 ekor kambing itu, yang pertama doakan hadza min Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah, hadza min Muhammadin wa alihi. Maka ya Allah terimalah ini korbanku Muhammad dan keluarganya. Yang dimaksud keluarga ini adalah istri. Nah, yang kedua anak, kalau anak itu belum mandiri atau berkeluarga atau mandiri di dalam bisa mencari nafkah. Kemudian yang satu disembelih oleh Nabi, di dalam doanya itu Nabi menyatakan, ya Allah terimalah ini untuk umatku.
yang tidak bisa berkorban. Jadi menjenengan sing boten iso korban ora sangkaya golek utangan. Ya. Kalau saya pernah mendengar nek wong golek utangan arep korban. Nek korban ndak ada utang rasa korban wae. Kudune apa? Untuk pembagian meskipun tidak bisa meskipun bisa berkorban juga perlu mendapat bagian. Artinya ibadah itu tidak boleh dilaksanakan kalau kita memang belum mampu. Ya, sehingga di dalam hadis ini Nabi memberikan contoh bahwa seekor kambing itu adalah untuk satu keluarga. Nah, sehingga tidak disebutkan sing siki dhewe boleh nggo bapakmu sok tahun kemudian nggo ibumu sebenarnya lagi anak bareng dan seterusnya. Kemudian bahwa kambing itu seekor itu untuk satu keluarga dan sapi kalau sapi itu adalah untuk 7 ya. Nek untuk berapa? Orang bakal beli unta ya ora takon. Jadi di dalam hadisnya itu bahwa unta ini bisa sampai 10 orang. Jadi dalam sebuah hadis yang dirawakan oleh At-Tirmidzi meskipun ini gharib itu ditinggal oleh Gordila Hasan gharib dikatakan gharib itu adalah tingkat periwayatannya hanya melewati seorang itu yang meriwayatkan hanya hadis itu sehingga bisa namakan riwayatnya adalah gharib. Dan dengan Ibnu Abbas sekolah nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas mengatakan kami dulu pernah bepergian bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi safar berpergian kemudian Fahadul Adha ketika bepergian itu kami mendapati hari raya Idul Adha. Jadi mengeluhkan ibadah ya tetap ya iso lan oleh korban di tempat dia bepergian. Fastarokna fil bakor sab'atan. Maka kami berserikat di dalam menyembelih untuk seekor sapi itu adalah untuk 7 orang. Wafil jazuri asyarah dan untuk seekor unta adalah 10 orang. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa Nabi ketika memintakan di dalam sebuah hadis disebutkan kita kalau berbuat ibadah harus yang diminta untuk sebaik-baiknya. Sampai Nabi kemudian menyebutkan ketika kita menyembelih juga baguskan penyembelihannya. Nah, ini dijabarkan oleh ulama-ulama pada ketentuan penyembelihan ini supaya ketika kita menyembelih hewan itu dijaga perasaan hewan itu. Ini ketika kami mengikuti tahun 2007 itu ada menjagalan yang jenenge kolal ya. Mengenali daging dan cara menyembelih yang namanya menjaga kesejahteraan. Lupa saya istilah yang digunakan. Jadi membelih ya diminta menjaga kenyamanan hewan yang disembelih. Maka Nabi ketika minta pada penyembelih itu kan supaya ditajamkan pisaunya. Agar apa? Hewan tidak terlalu lama menderita karena sembelian dari alat nyembelih yang kurang tajam. Nah, nanti kalau boleh nanti diri cek dulu, landep tenang ora. Carane ngecek pripun iki? Ngecek landep polane carane pripun? Ya, pakai kertas bisa. Nek wong dhisik nganggo iki. Driji ini kan rada kasar. Nek di lewatke nggon landep iki kok ora somak terus oh iki landep tenan. Nek ora landep diliwatke ngene halus ae ora apa-apa. Jangan dicoba kepada
orang ataupun jadi dicoba yang tebak mesti cerdas karena tebak itu cerdas. Maka kemudian saya tadi cerita dapat cerita dari Pak Joko Susilo zaman dhisik tahu nyembelih yang dadak nganggo kakek saking hebat pisaunya kurang tajam, pisau silian, maka kemudian Pak Joko Susilo kemeropok tuku pisau sing saiki kira-kira jutaan kan. Karena beberapa tahun yang lalu harganya sudah 600.000. Cerita beliau pisau niki kempling terus ora diungkal, ngungkal nganggo apa namanya itu? Yang kasar kenapa? Grindo ya, aku grindo orang ngambil nganggo grindo. Sembelih ini. Kemudian kalau di dalam cara menyembelih yang disampaikan oleh jagal-jagal penjagalan itu menjaga kesejahteraan hewan itu diantaranya hewan yang belum disembelih kuwi aja diduduhke kewan sing pas disembelih. Nah, kira rada angel to niki. Misale latare masjid ya wong niku. Kalau sampai begitu bagaimana? Nah, kata jagal penjagalan dulu ya mripate didombleng sik. Mripate sing diblek kuwi ngerti didombleng, Pak. Apa namanya? Nah, ditutup apa nek sing golek apa dileti apa. Yang paling aman diblek. Kalau di jagalan memang tempatnya sendiri sing wis tempat penyembelihan dengan sapi yang belum disembelih itu ada dinding, ada pintunya. Dianggap sapi ini betul harus dibelah, pintunya terus ditutup. Nanti setelah selesai ini disingkirkan dari tempat penyembelihan, baru sapi berikutnya disembelih. Jadi ternyata hewan itu juga punya perasaan. Soalnya saya nesu tahun yang lalu itu di masjid dekat kami, mungkin karena nesu ngerti kata ini dibelah, bedal. Pedot dagunge nunjang sing nonton. Berarti tutuke sing korban marang orang sapi tok malah korban wong nonton. Wong loro mlebu rumah sakit mergo dipancal karo sapi. Biasanya nek anu kan do nonton kan. Ini karena kesejahteraan hewan yang kurang dijaga. Kemudian nanti cara menyembelih sudah disampaikan ya. Kalau di dalam istilah di dalam fikih itu nek belah iki kudu pedot tiga saluran. Saluran makan, saluran nafas, satunya itu saluran apa namanya ini? Urat darahnya. Nah, sehingga tiga-tiganya ini syukur bagi sekali jalan pedot. Kalau tidak paling pol nek iso mumping pintu. Sarene ora pati tekan, mergo gulune gede, dibalik rono neh wis pedhot. Itu kalau jagal di jagalan itu selalu siap dengan ngosek, boleh pengro digosek neh. Tapi tadi ceritanya Pak Joko Susilo, besok yang dibeli kalau sekarang mungkin harganya jutaan itu made in mana Pak? Made in Jerman. Made in Swiss, ya made in Swiss itu nek nggo mbleh mbok sapi nganti tekan 10 rasa ngkal tedas. Mbleh wedhus mbok nganti 100 rasa ngkal nek tedas. Nah, belilah kalau memang tidak ya bisa masjid itu membuat apa namanya gawe beli peso atau panitia itu membeli peso untuk sebagai satu kelengkapan dalam menyembelih supaya mendapatkan kesejahteraan. Kemudian yang berbeda dengan penyembelihan yang lain, ketika menyembelih kurban ini di samping Bismillah disebutkan di sini, Nabi itu ketika menyembelih dari Anas Loha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepunjilan.
Saya 3 menit kas. Nabi diwayatkan dari Anas sekolah doa Rasulullah SAW. Nabi telah udhiyah, telah menyembelih korban dengan 2 kibas. Ya. Nabi seringnya diriwayatkan itu menyembelihnya yang disembelih adalah kibas. Kibas itu cara Jawa ngarani wedhus gembel. Ya, wedhus gembel. Aku jadi kira rapati gede-gede kalah karo wedhus domba. Yang yang gemuk, bertanduk dan sebagainya masih ada ditambah 1 yang disebutkan pejantan. Ya. Pejantan itu artinya hewan itu lanang ning ora dibiri. Nah, jadi kalau hewan itu dibiri itu apa ya? Dikebiri ya, dikebiri itu dihilangkan kejantanannya, ya, dimandulkan kejantanannya. Ini kurang bagus untuk hewan korban, meskipun tidak termasuk disebutkan cacatnya hewan sing cacat kan sing pincang, pecing, terus pengkering, loro, cacatnya kan itu. Pengkering itu orang yang dagingnya. Kalau dibikin ditambah ketuaan, ya, maka itu yang afdol, yang musinah itu untuk kambing, ya masuk tahun kedua. Untuk sapi, pinten sapi lah. Minimal pinten 2 tahun, 2 tahun takon gini tunggu. Iki wis 2 tahun poro gitu. Saya tidak sampai sekarang belum ada surat kelahiran hewan. Ngandel wae. Mungkin yang sing do ditiliki wis powel apa ya. Jadi kemudian Nabi disebutkan di sini setelah kambingnya itu dikelekake, tidak dase, ya, dicekel sikile. Nah, tidak disebutkan ada yang bantu, tidak. Kemudian baru diucapkan Bismillahi Wallahu Akbar, disembelih. Tentu dengan sekaligus ada doa untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk korban siapa? Kalau Nabi kan menyembelih sendiri untuk diri sendiri. Jadi memang belum ada riwayat Nabi nyembelih ke korbane wong liya. Terus saiki kok do nyembelih ke korbane wong liya? Ya karena di Muhammadiyah menganggap bahwa menyembelih korban bukan termasuk ibadah makhluk. Maka itulah yang diajarkan Rasulullah. Sering juga tidak kita laksanakan. Nabi itu kan menyulahkan ketika minta pada Fatimah untuk berkorban. Nah, iso belen dewi. Jadi wong wedok itu boleh kewan boleh korban juga boleh. Kalau tidak bisa menunggui ketika disembelih. Nah, kalau ini kita terapkan apa adanya, maka lazismu buka dompet korban tidak akan payu. Oleh korban ngelumpuke donasi korban atau yang berkorban itu dari Solo, menyembelih rencananya di mana? Parangkupito, karena ini memberikan asas untuk memberikan lebih bermanfaat. Kemudian yang juga perlu diperhatikan ketika Rasulullah menyembelih itu selalu menghadapkan hewannya ke kiblat. Jadi nek nang kene kewane mujur ngene iki. Mujur ngalor apa mujur ngidul? Biasanya sing luwes mujur ngidul. Mergo nek mujur ngalor ki sing beleh kudu kede. Lah nggih kan. Meskipun tidak ada keterangan, ning Nabi kan menyembelihnya dengan tangan kanan. Jadi ketika di Madinah, Nabi ini ketika korban di Madinah itu hewannya mujur ngulon. Nabi menyembelih sangka mujur ngulon, mujur ngetan. Ya. Nabi menyembelih dengan tangan kanannya, kepala hewan, kepala kambingnya ada di sebelah timur, kakinya ada di
bagian barat. Ya. Demikian karena waktu nanti untuk ungkapannya bisa di dalam lewat tanya jawab 20 menit. Waktu sudah kita selesaikan ya tentang korban dan mudah-mudahan. Nah, sekarang terakhir hukum korban ini memang mayoritas ulama menyatakan sunnah muakkadah. Hanya sebagian dari ulama Hanafi saja yang menyatakan wajib karena Nabi mengatakan man wajada sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kesempatan kok tidak mau berkorban, maka jangan datang ke tempat sholat saya, sholat id itu. Nah, ini sebagian dari ulama Hanafiyah, mata Hanafi menyatakan korban itu wajib bagi yang mampu. Nah, tapi Muhammadiyah memilih korban adalah sunnah muakkadah. Bahkan ketika dalam kondisi tertentu, Muhammadiyah pernah menganjurkan nek lisane korban mung siji lebih bagus dikirim ke duite neng Aceh ketika telah mendapatkan bencana tsunami tahun 2004. Itu pas adalah Idul Adha. Maka itulah berkorban ini di bumi adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nah, alasannya kenapa? Karena ternyata Nabi tidak pernah ngabsen orang yang datang ke sholat id. Sing orang beleh orang, betul tak boleh. Tidak ada riwayat begitu. Karena maka itulah Muhammadiyah memahami korban adalah hukumnya sunnah utama, keutamaan yang muakkadah yang ditekankan sekali. Yang kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Kiai Bari yang sudah menyampaikan kabarnya yang menjadi kalau bicara masalah korban itu akan lebih menarik di dalam nanti, tapi ditahan dulu pertanyaannya, disimpan dulu. Untuk selanjutnya waktu kami berikan kepada tim Julika. Julika ini bukan nama perempuan.